Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TPLP 03 kelas 03 TPLP 002 mata kuliah jaringan komputer yang akan mempresentasikan mengenai protokol TCP/IP. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Edi Winarno, lalu ada Azmiansyah Rizky, Raihan Fadila, lalu ada Trisna Priantoro, dan Yoga Firmansyah. Langsung saja kita mulai presentasi untuk protokol TCP/IP. Dimulai dari sejarah TCP/IP akan dijelaskan oleh Saudara Asmi. Silakan. Ya. Sejarah TCP/IP. Sejarah TCP/IP dimulai dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1999. Sementara ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP/IP menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD dan Unix, sehingga dimulai hubungan Unix dengan TCP/IP. Pada awalnya, internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol atau IP. Tapi dengan berkembangnya jaringan, istilah ini sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan internet, digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan dengan protokol TCP/IP. Pengertian TCP/IP. TCP/IP sendiri itu yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang biasa disebut sebagai Internet Protocol Suite, adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Ini pada dasarnya sintaks atau bahasa terkomputerisasi yang diinstal pada setiap komputer, baik untuk jaringan publik atau internet maupun pribadi atau internet dan ekstranet. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubung satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogeni. Nah, yaitu selanjutnya elemen konfigurasi umum TCP/IP. Pertama yaitu ada IP address. IP address itu identitas dan alamat sebuah perangkat. Kemudian ada subnet mask, yaitu memecah jaringan komputer menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian porsi jaringan dari alamat IP itu sendiri. Kemudian ada name server address, yaitu yang menunjukkan IP address dari domain name service atau DNS yang bertujuan untuk menerjemahkan nama hostname ke alamat IP. Kemudian ada gateway address, nah, alamat IP yang harus dilewati oleh semua komputer di jaringan ingin berkomunikasi dengan host di jaringan lain. Kemudian ada broadcast address, yaitu alamat IP yang memungkinkan data jaringan dikirimkan secara simultan ke semua host subnetwork. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Raihan. Ya. Silakan Raihan Fadila. Selanjutnya ada arsitektur TCP/IP. Nah, arsitektur TCP/IP memiliki 5 penjelasan. Yang pertama adalah aplikasi layer, yang kedua ada transport layer,
yang ketiga ada internet layer, keempat ada network access layer, yang kelima ada physical layer. Nah, aplikasi layer ini lapisan paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan penggunanya. Sedangkan kalau transport layer, lapisan yang berfungsi menjembatani transportasi pemindahan data antara komputer. Lalu internet layer mengonversi protokol pada lapisan transport menjadi IP address untuk memasangkan antara komputer pada jaringan. Dan ada network access layer, lapisan yang memiliki kontak langsung dengan hardware si komputer. Lalu ada physical layer, lapisan yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, dan arus. Lalu kita bahas alamat IP dan kelas IP. IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, diinformasikan alamat ini adalah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. IP address terbagi dalam dua versi, IP4 dan IP6. Versi 4 atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bits. Dari 32 binary bits tersebut terbagi lagi menjadi 4 oktet. Satu oktet adalah 8 bits. Nilai tiap oktet di antara 0 sampai 255 dalam format desimal atau 000 sampai 8. Strip satunya sampai 8 dalam format binary. Seperti setiap oktet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik atau dot, sehingga format akhir IP address biasanya berupa angka desimal yang dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya ada 172.116.254.1. Pada awal mula desain IP address dibagi dalam beberapa kelas. Kelas IP dibedakan berdasarkan jumlah bits network ID. Masing-masing kelas memiliki jumlah network yang berbeda dan jumlah host di tiap network yang berbeda pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga Firmansyah. Baik. Kelas IP address. Kelas IP address dibagi menjadi 5. Yang pertama, bisa digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Bits pertama selalu 0, bit kedua selalu 2, sampai ke 8. Network identifier. Dan 24 bit sisanya host identifier. Range IP address-nya 0.0.0.0. Strip 127.255.255.255. Jumlah hostnya sampai 16.777.216. Jumlah networknya 128. Yang kedua, untuk jaringan skala menengah hingga besar, 2 bit pertama bernilai binar 10. 14 bit berikutnya network identifier dan 16 bit sisanya host identifier. Range IP address-nya 128.0.0.0. 191.255.255.255. Jumlah hostnya 1.048.576. Jumlah networknya 16.384. Yang ketiga digunakan untuk jaringan skala kecil. 3 bit pertama bernilai 100, 10, 21 bit selanjutnya network identifier dan 8 bit sisanya host identifier. Range IP address-nya 192.0.0.0. 223.255.255.255. Jumlah hostnya 65.536. Jumlah networknya 2.090.000.
Yang keempat, kelas D merupakan alokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast. Range IP address-nya 224.0.0.0, strip 239.255.255.255. Jumlah hostnya tidak didefinisikan, jumlah networknya tidak didefinisikan. Yang kelima, kelas E merupakan IP address yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Range IP address-nya 240.0.0.0, tip 255.255.255.255. Jumlah hostnya tidak didefinisikan, jumlah networknya tidak didefinisikan. Cara kerja TCP/IP. Paket dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label berbeda dan alamat pengiriman paket. Setelah paket sudah siap akan dikirimkan melewati router, tugas router ini akan mengantarkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Setelah paket sampai di tujuan, setiap layer akan bertugas sesuai dengan layernya masing-masing. Mulai dari layer yang paling bawah bertugas menerjemahkan paket, kemudian dikirimkan layer atasnya. Ya, berikut sedikit gambaran cara kerja TCP/IP, di mana data yang dikirim dari internet melalui provider, internet service provider, masuk ke dalam router, lalu routerlah yang mentranslate dari provider menuju ke setiap device yang dituju melalui IP address. Lalu selanjutnya dari router akan melalui layer-layer TCP/IP yang tadi kita bahas, mulai dari layer yang paling bawah, layer atasnya lagi, barulah data bisa tampil di device tersebut. Lalu ada alamat IP private dan IP public. Jaringan komputer dikenal dua tipe alamat IP, yaitu private dan public secara umum. Private dan public. Secara umum, alamat diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP untuk terhubung ke internet. Bagi host para organisasi yang tidak memerlukan akses langsung ke internet, alamat IP yang tidak menduplikasikan alamat umum yang sudah diberikan masih tetap dibutuhkan. Suatu alamat IP pada alamat pribadi dikenal sebagai alamat pribadi atau alamat private. Dengan memakai alamat IP pribadi, pemakai dapat memberikan proteksi dari para hacker jaringan. IP private adalah IP address dalam jaringan internet atau jaringan pribadi, termasuk di rumah, sekolah, dan local area network atau LAN, agar komputer dalam jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain. Pengguna yang menggunakan IP private tidak dapat terhubung langsung ke internet ataupun ke komputer di luar jaringan lokal tanpa bantuan router atau perangkat pendukung seperti NAT atau Network Address Translation. IP publik adalah alamat IP address yang ditugaskan untuk setiap komputer saling terhubung dengan internet dan di mana setiap IP address adalah unik. Maka bisa dikatakan komputer memiliki IP address yang sama dalam seluruh internet. Dan berikut adalah pengelompokan dari IP public dan IP private, di mana data yang dari internet masih bersifat IP public, lalu ditranslate oleh router menuju IP private atau IP lokal. Lalu selanjutnya ada subnetmask yang akan dibahas oleh Bang Trisna. Silakan. Ya, terima kasih buat atas waktunya. Kita lanjut ke materi subnetmask. Jadi subnetmask itu digunakan untuk mengetahui alamat jaringan dari sebuah komputer.
Jika kita melakukan operasi logika, N antara alamat IP sebuah komputer dengan subnet mask, maka kita akan memperoleh alamat IP jaringan tempat komputer tersebut berada. Jadi subnet mask itu berperan dalam subnetting dan juga supernetting. Subnet berperan untuk menentukan batas network ID dan suatu subnet. Subnetting proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, subnet mask berbeda untuk tiap kelas-kelasnya. Untuk kelas A adalah seperti yang ada tertera di PowerPoint ini. Jadi setiap ada angka 1 itu sekitar dihitung ada angkanya. Kalau di 00 itu tidak ada angkanya. Jadi ini ada perhitungannya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, sementara untuk kelas C subnet masknya adalah, nah tadi kan ada 110000 untuk yang kelas A-nya. Nah, kalau yang kelas C-nya ini semuanya angka 1. Jadi subnet itu dia antara 1 dan 0 aja gitu ya. Jadi untuk subnet masknya angka 1 semua, itu tandanya itu isinya 255 255 gitu ya. Kita lanjut di penggunaan subnet mask. Jadi penggunaan subnet mask ini seperti tidak seperti IP ya. Jadi misalnya alamatnya 10000010101. Jadi ini tuh untuk halaman desimal itu jadi 128.10.2.3. Dengan melihat angka desimal awalnya yaitu 128, dapat diketahui bahwa komputer tersebut berada dalam sebuah jaringan kelas B. Oleh karena itu berada dalam kelas B, maka subnet masknya adalah 1111111 dan terakhir 8 digitnya itu 0. Lalu dengan melakukan proses logika AND antara IP komputer dengan subnet mask, didapat alamat jaringannya yaitu 10000010100 atau 128.10.0. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Oleh karena beberapa alamat IP sudah dipesan khusus untuk alamat IP publik, maka IP privat yang tersedia dapat kita gunakan antara lain seperti yang di bawah ini. Jadi untuk ketika angkanya 11 semua itu bisa dibilang ya kelas B gitu ya, yang itu 255 gitu. Mungkin untuk subnet mask dan pengguna subnet mask cukup sekian, mungkin bisa dilanjut untuk slide berikutnya. Terima kasih. Ya. Untuk kesimpulan dari presentasi kita ini dapat kita artikan bahwa dari pengertian TCP/IP kita bisa simpulkan bahwa ada penggunaan TCP/IP terdapat lebih dari satu komputer atau satu device atau banyak device yang menggunakan TCP/IP yang tergabung dan berkomunikasi secara bersamaan. Dan komputer atau device yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP juga melakukan sharing data. Karena itu kelebihan dari TCP/IP yang membuatnya banyak digunakan oleh orang yaitu yang pertama sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras tertentu, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin dengan perangkat lunak, serta bersifat open protocol standar.
lalu mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda, walaupun sifatnya global. Dan yang terakhir, TCP/IP memiliki tingkat konsistensi yang tinggi, sehingga banyak orang menggunakannya. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau sedikit salah gitu. Kami dari kelompok 2 kelas 003 TPLP 002 mohon izin karena sudah selesai.